మీ చావులు చూడడానికి. మీ నాన్నగారి మాటను బతికించాలి. ఈ రోజు నుంచి నేను మీ ఇంటి బిడ్డని. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, film yang akan SLMT TV ceritakan berjudul Damu. Bawa! Bawa! Namun sebelumnya inilah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Rama Chandra sebagai pemeran utama merupakan putra dari Surya Vamsi. Satya adalah kekasih Rama Chandra, Surya Vamsi adalah ayah dari Rama Chandra, Chandra Vamsi adalah musuh Vasiredi, dan Vera Durgam adalah kakek Rama Chandra. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Selanjutnya sahabat, sebelum menikmati alur cerita filmnya, jangan lupa selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Nah, kalau sudah, mari langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Keluarga Chandra Vamsi dan Surya Vamsi telah bermusuhan selama bertahun-tahun. Bahkan dengan kejam, Chandra Vamsi menghabisi semua keturunan laki-laki dari keluarga Surya Vamsi dan juga menghabisi kepala keluarga mereka bila memiliki keturunan laki-laki. Hingga keluarga Surya Vamsi sendiri pun mengatakan hal kebohongan kepada rakyatnya kalau istrinya telah melahirkan bayi perempuan dan mencoba membuangnya jauh dari istana mereka tanpa diketahui oleh keluarga Chandra Vamsi. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi anak-anak mereka dari musuh mereka, hingga mereka tidak lagi mengganggu keluarga Surya Vamsi. 25 tahun kemudian, Krishna Mohan yang merupakan politikus di kota Hyderabad mendapatkan ancaman dari musuhnya yang menginginkan dia mengikuti kemauannya. Mereka mencegah perjalanan Krishna Mohan. Hingga tiba-tiba datang seorang pemuda yang langsung menolongnya tanpa pamrih. Hingga Krishna Mohan selamat dan ia mengatakan kalau penolongnya itu akan mendapat kesuksesan dalam memimpin. Pemuda yang diketahui bernama Rama Chandra tersebut malah mengatakan bahwa ia adalah yatim piatu yang tidak tega melihat orang lain menderita, karena ia tahu bagaimana menderitanya hidup di jalanan. Rama Chandra kemudian tertarik dengan seorang wanita cantik di gedung tersebut. Ia juga selalu berusaha mencari perhatian untuk mendapatkan nama dari wanita itu. Hingga ia kembali menolong seorang pria yang tersungkur di jalan akibat perbuatan polisi yang sangat egois di jalanan. Rama Chandra yang hanya berniat menolong pria yang tersungkur di jalan itu malah ditantang oleh polisi yang merupakan pelakunya. Hingga Rama Chandra harus menghadapi mereka semua. Namun tiba-tiba Menteri Dalam Negeri datang dan langsung memisahkan mereka, bahkan menangguhkan inspektur polisi yang bersalah tersebut. Hal tersebut membuat Satya, wanita yang selama ini disukai oleh Rama Chandra, menjadi tertarik dan jatuh hati kepada Rama Chandra. Mereka pun mulai menjalani hubungan, bahkan mereka berencana untuk menikah. Namun karena Satya berasal dari keluarga kaya raya, ia mengajukan kalau Rama Chandra harus memiliki latar belakang yang baik. Rama Chandra pun berbohong dan mengatakan kalau ia adalah keturunan raja. Dengan senang hati Satya mendengarnya dan menanti kedatangan keluarga Rama Chandra untuk melamar dirinya. Pada saat bersamaan,
seorang raja bernama Feradurgam mencari putra adopsi untuk dijadikan putra mahkota. Mendengar itu, Ramacandra tertarik dan bersama temannya ia mendatangi kantor Feradurgam untuk mencalonkan dirinya. Mereka pun diterima di sana oleh Feradurgam. Dan langsung dilakukan upacara adopsi putra mahkota yang dilakukan oleh pendeta kepercayaan Feradurgam. నీ సాక్షిగా ఈ రోజు నుంచి నేను Dalam upacara itu, Ramacandra mendapat nama Baru Vasiredi Vijayadwaja Sri Sinta. Feradurgam pun membawa Ramacandra ke dalam istananya. Di hadapan gapura istananya adalah gapura kerajaan Chandravamsi yang merupakan musuh keluarga Feradurgam. Ia juga mendapatkan keanehan ketika memasuki istana. Ia seperti kembali pulang ke keluarga yang selama ini ia rindukan. Semua keluarga istana menyambut kedatangan Ramacandra dan langsung diperkenalkan dengan semua penghuni istana tersebut. Kakak perempuan dan ibu Ramacandra langsung merasa kalau Ramacandra adalah benar-benar saudara kandung mereka. Seluruh keluarga istana merasa kalau ia adalah bayi yang dulu terbuang selama 25 tahun yang lalu. ఈ పద్ధతి వేరు ఈ ఇంటి పద్ధతి వేరు. పిన్నమ్మలు కూడా ఉన్నారు. Sementara di kerajaan Chandravamsi masih melakukan kekejaman dan menghabisi semua keturunan laki-laki dari semua warganya. Beberapa utusan yang tahu kalau Feradurgam telah mendapatkan putra mahkota langsung mendatangi mereka dan mengadakan tukar sirih. Ramacandra yang tidak mengetahui kejahatan mereka dan arti tukar sirih adalah menyerahkan kepala malah menyanggupi 2 hari lagi ia akan datang dan mengadakan tukar sirih. Mendengar Ramacandra menyanggupi tukar sirih itu, seluruh keluarga memberikan doa restu dan menceritakan kekejaman Chandravamsi. Mendengar hal itu, Ramacandra menjadi takut dan memutuskan untuk meninggalkan istana tersebut. Namun saat ia meninggalkan istana, ia melihat Satya datang bersama ayahnya. Ramacandra pun membatalkannya. నమస్కారం అండి నా కూతురు Dan ketika Satya tidak memperhatikannya, ia benar-benar melarikan diri karena ia tidak ingin mati sia-sia akibat tukar sirih itu akan diadakan esok hari. Chandravamsi menunggu kedatangan Ramacandra untuk melakukan tukar sirih. Namun Ramacandra yang merasa takut dan benar-benar meninggalkan kerajaan Feradurgam. Anak buah Chandravamsi datang ke kerajaan Feradurgam dan langsung menyiksa paman Ramacandra. Bahkan ia menarik tubuhnya menggunakan kuda dan meminta semua anggota keluarga kerajaan hormat kepada mereka. Di kereta, Ramacandra melihat salah satu anggota keluarga kerajaan tengah ditarik oleh kuda. Ia lalu memutuskan untuk pergi dan menyelamatkannya. Sampai di istana, ia langsung menghabisi semua anak buah Chandravamsi, membuat semua keluarga kerajaan dan warga menjadi senang mendapatkan pelindung dari musuhnya. Ramacandra kemudian menghajar semua anak buah Raja Chandravamsi, hingga musuhnya merasa lemah dan saat itu pun Ramacandra terus menghajar mereka hingga Ramacandra berhadapan dengan putra Raja Chandravamsi dan mulai menghadapinya. Ia lalu melawannya dan dengan mudah dapat melumpuhkannya. Ramacandra membuat semua anak buah Raja Chandravamsi kembali ke istananya. Hal itu mengakibatkan Chandravamsi menjadi marah dan begitu murka. Namun Ramacandra terang-terangan mengatakan bahwa ia akan melindungi keluarganya yang ada di istana. నిలబడుతున్నా Setelah kepergian Ramacandra, ia memanggil dokter untuk merawat putranya. Namun ia mengatakan bahwa sulit untuk mengobati putranya itu. Perayaan sambutan kehadiran Pangeran Ramacandra pun dilakukan saat Ramacandra memutuskan untuk kembali ke istana dan melindunginya. Mereka mulai mengakui bahwa mereka telah membuang Ramacandra karena untuk melindungi istana dan Ramacandra sendiri. Semua keluarga meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka di masa lalu.
Ramachandra kemudian mulai mengurus haknya sebagai pewaris dan mendatangi pengacara di kota. Ia mau bekerja sama dengan Ramachandra dan juga keluarganya. Namun keesokan harinya pengacara itu menolak kerjasama yang diminta oleh Ramachandra karena ia takut dengan kekejaman Chandra Vamsi. Karena keluarganya telah dihabisi oleh mereka. Bahkan Perdana Menteri sekalipun mendukungnya juga. Ibu Ramachandra menceritakan betapa kejamnya Chandra Vamsi kepada semua warga. Maka ia meminta Ramachandra untuk bisa melumpuhkannya. నగరంలో పెరిగిన నీకున్నంత పరిజ్ఞానం నాలు కోర్చటానికి చావుకి ఎదురెళ్లేవాడే నాయకుడు చావు. Ramachandra terus menolong warganya untuk terlepas dari jerat ketakutan Chandra Vamsi. Ia bahkan menolong wanita yang ingin melahirkan karena seluruh anak buah Chandra Vamsi sudah datang dan berencana untuk menghabisi calon anak tersebut. Mereka mengurung keberadaan ibu tersebut yang berada di tengah perahu. Namun tiba-tiba mobil semua anak buah Chandra Vamsi diledakkan oleh Ramachandra dan melumpuhkan mereka untuk menjauh dari tempat tersebut. చావు చూపించొద్దు. గొంతులోని జరుపు రావడానికి 5 ఏళ్లు పట్టుద్ది. Hingga sang ibu berhasil melahirkan seorang putra. Warga kini menantang Chandra Vamsi secara terang-terangan karena telah memiliki pelindung untuk keluarga mereka. ఈ ప్రాంతానికి నేను రుణపడు. Namun semua itu dibalas oleh Chandra Vamsi dengan menghabisi warga beserta kakak ipar Ramachandra yang dihabisi tanpa belas kasihan. Ramachandra mendatangi kerajaan Chandra Vamsi dan langsung menghabisi semua anak buah Chandra Vamsi. Hingga mereka sangat ketakutan dan berlari menghindari Ramachandra. Namun ia tidak melepaskan mereka. Ia terus mengejar mereka dan menghabisi mereka tanpa tersisa. Semua warga berkumpul mendukung Ramachandra. Namun tiba-tiba inspektur yang tidak menyukai Ramachandra datang dan membongkar kebohongan Ramachandra. Ia terdiam dan mengiyakan semua apa yang dikatakan oleh inspektur tersebut. Hingga akhirnya ayah Ramachandra datang dan mengungkapkan semua kebenaran kalau Ramachandra adalah putranya yang sebenarnya yang dulu ia sembunyikan. Begitupun kakeknya juga mengatakan semuanya seperti yang dikatakan oleh putranya. Semua orang memeluk Ramachandra setelah menyadari benar-benar kalau Ramachandra adalah putra kandungnya. Ramachandra benar-benar diangkat menjadi pangeran di kerajaannya. Dan saat Raja Chandra Vamsi menyerang, Ramachandra mencoba untuk membuka hati Chandra Vamsi untuk bisa berdamai. Ramachandra kemudian mencoba menjelaskan mengenai kekejaman yang selama ini dilakukan dan mengajak untuk mereka berdamai karena hal semacam ini hanya akan membawa permusuhan yang tak berkesudahan. Kebiasaan buruk ini hanya akan terus memakan korban dan bila terus dibiarkan mereka hanya akan terus bermusuhan dan saling menghabisi satu sama lain hingga korban akan terus bermunculan. Hal ini tentu akan merugikan kedua belah pihak. Sehingga jalan damai adalah satu-satunya solusi untuk menghentikan permusuhan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Mendengar semua penjelasan Ramachandra, Chandra Vamsi terbuka hatinya dan meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Ramachandra selama permusuhan ini. Kedua belah pihak pun bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri permusuhan yang selama ini telah terjadi. Keduanya pun sepakat untuk menyudahi permusuhan dan akhirnya mereka pun menghentikan apa yang selama ini telah terjadi di antara kedua belah pihak sehingga rakyat yang mereka pimpin pun dapat hidup tenang dan damai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Damo.
permusuhan dalam bentuk apapun, dan karena alasan apapun, sebaiknya dihindari ya sahabat, karena permusuhan hanya akan mengakibatkan perpecahan dan menimbulkan korban. Sebaliknya, seharusnya kita harus rukun dan saling bertoleransi satu sama lain agar tercipta kedamaian dan juga kerukunan. Bukankah agama kita mengajarkan bahwa sesungguhnya kita ini ibarat satu tubuh? Jika yang satu mengalami kesakitan, maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan. Semoga kita semua diberikan rasa empati yang besar untuk bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, agar tidak ada permusuhan dan perselisihan di antara kita. Bukankah damai itu indah? Setuju kan sahabat? Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sehat selalu. Jangan lupa terus saksikan SLMT TV dan wassalamualaikum.